Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nelly Vananda Melani dengan NIM 2331407011111035. Aku dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Iva Alia Azahro dengan NIM 23314407071111006, Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizan Istiqomah dengan NIM 2331407011111037 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Saya bersama kelompok akan membawakan presentasi mengenai materi peralatan penyimpanan data komputer. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyimpanan data komputer. Pengertian dari komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca atau dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Pada slide berikutnya, slide kedua yakni tentang jenis-jenis peralatan penyimpanan data. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada ROM atau yang bisa kita sebut dengan read-only memory. ROM adalah memori yang tidak dapat dirubah ataupun dihapus karena sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. ROM sendiri memiliki fungsi untuk menyimpan program komputer seperti program BIOS atau program booting. Yang kedua yakni RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random. RAM sendiri memiliki fungsi yakni sebagai penyimpanan program yang telah kita olah untuk sementara waktu. Yang ketiga yakni cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang memiliki kecepatan tinggi dengan fungsi untuk menyimpan sementara instruksi atau data informasi yang diperlukan oleh prosesor. Cache memory sendiri ada 3 jenis, yaitu L1 cache, L2 cache, and L3 cache. Yang selanjutnya yakni ada penyimpanan data eksternal. Penyimpanan data eksternal merupakan memori kedua setelah memori internal. Namun ada bedanya loh teman-teman antara memori internal dan memori eksternal. Bedanya di sini yakni untuk memori internal sangat dibutuhkan oleh komputer untuk tetap bertahan hidup. Sedangkan untuk memori eksternal sifatnya yakni opsional. Penyimpanan pada hard disk mencapai 1 terabyte atau sekitar 1000 megabyte. Penyimpanan data eksternal terdiri dari hard disk, CD-ROM, motherboards, VGA card, floppy disk atau disket, flash disk, hard disk eksternal, Blu-ray, cold storage, and SSD atau kita sebut dengan solid state driver. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kerusakan yang terjadi pada media penyimpanan data. Yang pertama, media penyimpanan berupa hard disk, disket, atau CD. Jika boot recordnya rusak, maka akan muncul ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, ketika media penyimpanan tersebut kita akses, maka akan muncul pesan General Failure Reading Drive N.2. N.2 ini mengacu pada nama file tersebut. Lalu yang kedua, ketika dilakukan perintah format, maka akan mengeluarkan pesan Invalid Media Track 0 byte, this unusable format terminated. Yang kedua, jika FIT-nya rusak, maka akan muncul ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, ketika suatu file kita ketik nama filenya, maka akan muncul pesan file allocation table byte draft n.2. Lalu yang kedua, ketika kita membuka file tersebut atau kita baca, maka sebagian isi dari file tersebut akan hilang dan digantikan oleh karakter-karakter yang aneh. Yang kedua, kerusakan pada power supply. Gejalanya, setelah kita hidupkan PC-nya, tidak akan bereaksi apa-apa.
tidak ada tampilan di monitornya, tidak ada lampu indikator yang menyala, dan kipas power supply-nya pun tidak berputar. Nah, solusinya, pertama periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan stekernya pun terpasang dengan benar pada soketnya. Lalu periksa juga apakah tombol on-off-nya sudah pada posisi on dan letaknya itu tepat ada di belakang power supply. Lalu, jika semuanya sudah terpasang dengan benar tapi tidak ada respon, bisa ganti kabel power supply-nya dengan kabel yang lebih bagus. Nah, masalah tersebut bisa terjadi karena tidak adanya tegangan listrik yang masuk dan juga kerusakan pada kabel powernya. Yang ketiga yaitu kerusakan pada motherboard. Yang pertama gejalanya, setelah kita hidupkan tidak ada tampilan apapun di monitornya. Akan tetapi lampu indikator di panel depan tetap menyala. Lampu indikator monitornya hanya berkedip-kedip saja. Kipas power supply dan kipas prosesornya pun tetap berputar. Akan tetapi tidak ada suara beep di speakernya. Bagaimana solusinya? Langkah pertama, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel keyboard, kabel mouse, semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian lepas semua skru penutup casing. Nah, pada saat casing tersebut terbuka, bisa dilepas komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, dan juga floppy. Yang selanjutnya adalah kerusakan pada hard disk. Gejala yang muncul biasanya pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses POS, lalu muncul pesan operating system not found. Jika terjadi seperti itu, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memeriksa kabel tegangan dan kabel data yang dimasukkan pada hard disk. Kemudian, memeriksa apakah itu longgar. Jika longgar, sebaiknya dikencangkan, kemudian nyalakan dan coba didengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal, berarti hard disk rusak di controllernya. Ada kemungkinan juga ada kerusakan pada operating systemnya. Yang selanjutnya adalah kerusakan pada CD, DVD, ROM, RW, dan juga floppy disk. Biasanya gejala atau masalah yang muncul adalah seperti tidak terdeteksi di Windows, tidak bisa keluar masuk CD tidak bisa membaca, menulis, dan hanya membaca saja, dan floppy disk tidak bisa membaca, menulis, atau write protect. Jika terjadi masalah-masalah seperti itu, solusi yang bisa digunakan adalah dengan periksa kabel data dan kabel tegangan yang masuk ke CD floppy. Periksa di setup BIOS apakah sudah terdeteksi, dan juga sebaiknya di set auto. Yang kedua adalah periksa apakah LED menyala. Jika tidak, ada kerusakan di controllernya. Yang ketiga adalah kerusakan ada pada mekanik motor atau karet motor. Yang selanjutnya adalah kerusakan yang biasanya pada optik. Tetapi, jika ada kerusakan pada optik, ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki kembali dengan diset ulang optik itu. Yang kelima adalah permasalahannya ada di head kotor. Bisa dibersihkan dengan sesuatu yang kecil dan bisa masuk ke dalamnya seperti cotton bud. Lalu bagaimana sih cara merawat penyimpanan data internal? Mudah sekali. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memeriksa pemasangan RAM atau ROM apakah sudah ditempatkan di slot atau penyimpanan yang benar. Yang kedua adalah dengan cara mengatur BIOS agar terhindar dari melakukan booting komputer secara langsung dari disket. Lalu bagaimana cara merawat penyimpanan data eksternal? Yang pertama bisa dilakukan untuk floppy disk atau disket adalah dengan menghindarkannya dari kemungkinan-kemungkinan terkena debu dan simpanlah pada box disket. Dan sebaiknya selalu terprotek atau selalu terlindungi. Hal ini untuk menghindarkan dari terkena virus komputer.
Yang kedua, untuk piringan CD atau DVD, hindarkanlah dari kemungkinan terkena debu. Simpanlah CD pada box CD. Lalu untuk jangka waktu tertentu, bersihkanlah optik dengan CD cleaner. Selanjutnya, untuk flash disk, jangan lupa untuk selalu menutup penghubung USB-nya. Jadi dari materi yang kami bahas kali ini, bisa ditarik kesimpulan, tidak ada yang dipungkiri bahwa sekarang ini perkembangan komputer sangatlah pesat. Banyak sekali peran komputer dalam bidang teknologi informasi. Komputer sangatlah membantu masyarakat untuk mempermudah tujuan. Penyimpanan data internal dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Penyimpanan data internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan adalah memori utama yang berupa data atau program. Penyimpanan data eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya seperti hard disk, flash disk, floppy disk, dan lain sebagainya. Sekian dari materi kali ini, semoga yang sedikit tadi bermanfaat dan dapat menambah keilmuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.